Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang resiko gagal bayar pinjaman online ya, atau berbagi informasi resiko telat bayar ataupun gagal bayar yang tidak aman itu aplikasi apa. Nah, di video ini saya akan berbagi tentang resiko ataupun gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Bantu Saku ya, karena banyak teman-teman yang komen dari kemarin tentang aplikasi Bantu Saku. Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya, dan apakah aplikasi ini aman apakah enggak kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar. Oke, di video ini saya akan jelaskan sesuai pengalaman ya. Ini ada aplikasinya, bukan saya hanya bicara-bicara aja, nggak ada buktinya kalau nggak dibayar, misalkan nggak aman, misalkan aman, seperti itu. Biar teman-teman yang nonton atau yang saat ini terjerat di aplikasi Bantu Saku itu tidak terlalu panik ataupun ketakutan yang berlebihan seperti itu. Nah, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman atau mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi seperti ini loh resiko telat bayar. Apakah aman bang? Soalnya banyak bang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku, apakah aman? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Apakah sebar data? Cuman dua yang sering ditanyakan, sebar data kemudian DC. Nah, di video ini saya akan menjelaskan karena di sini sudah lewat sekitar 1 bulan ya, dan nominalnya lumayan besar teman-teman ya. Di sini ada tagihan 8.800 sekian. Jadi ini 8 juta ya di aplikasi Bantu Saku ini 8.800, hampir mencapai 9 juta. Nah, untuk aplikasi ini kalau nggak salah 10 harian kemarin itu saya update ya, untuk aplikasi Bantu Saku ini kisaran 8 juta ya. Ini sudah mencapai 8.800. Artinya ya setiap hari itu menambah untuk bunga. Misalkan telat bayar. Berapa bunganya bang? Kalau masalah bunga sebenarnya saya nggak pernah cek sih teman-teman. Satu hari itu berapa nggak pernah. Intinya gagal bayar ya sudah, ngapain nanya bunga, kan seperti itu kan. Banyak teman-teman yang telat bayar bang tiap hari berapa, ngapain tanya bunga kalau kalian telat ya kan. Sebenarnya kalau teman-teman meskipun bunganya itu setiap hari itu naik 50.000 atau 100.000, nanti kalau kalian ada dana, misalkan kalian telat 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, nanti kalian pasti dapat tawaran disuruh bayar pokoknya. Jadi buat teman-teman misalkan telat bayar di aplikasi apa aja, kalian nggak usah kontrol itu bunga. Kalau bunga pinjol itu lumayan besar. Jadi kalian nggak usah pikirkan, misalkan telat, nanti saya ada uang 1 bulan misalkan. Kira-kira berapa bunganya kalau kita telat 1 bulan? Nggak usah seperti itu. Nanti pastinya kalian kan telat bayar di WA, di telepon kayak gitu. Kalian telat 1 minggu aja nanti disuruh bayar pokoknya aja. Biasanya 1 minggu kalau sudah lewat disuruh ditawarin disuruh bayar pokoknya. Bunganya dihapus 100%. Atau 2 minggu atau 3 minggu pasti dapat tawaran ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar, kalian nggak usah mikirkan bunga. Kalau kalian memang ada dana, nanti kalian tunggu kalau DC sudah nagih disuruh bayar pokoknya aja, itu bisa gitu loh. Seperti itu ya untuk bunga. Jadi teman-teman nggak usah terlalu memikirkan bunga. Bunganya itu besar sih kalau pinjol, karena kalian nggak ada jaminan minjol itu cuman KTP saja kan. Nggak ada jaminan yang lain kayak motor atau apa kan, kayak gitu kan. Nah, jadi bunganya lumayan seperti itu ya. Oke, nah ini untuk aplikasi ini kalau teman-teman nonton di video saya sebelumnya mungkin nggak sampai 8 juta. Ya sekarang sudah 1 bulan lah ya. Ini kan tanggal 2024 bulan 7 tanggal 22 kan. Ini 1 bulanan itu sudah hampir 1 juta kan, lebih ini bahkan. Makanya teman-teman tonton aja video saya sebelumnya biar tahu berapa pinjaman awal. Kalau saya lupa lah ya. Oke, nah ini teman-teman sudah lewat 1 bulan. Resikonya seperti apa bang? Sebenarnya untuk resiko kalau teman-teman telat bayar itu tidak luput dari yang namanya teror. Jadi kalian itu akan diteror. Intinya kalian ditagih tapi dengan caranya neror. Seperti itu teman-teman. Misalkan telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan yang dilakukan oleh pihak penagih itu nerornya ya seperti biasa.
Kalau Anda nggak bayar, data Anda kami sebar atau disalahgunakan kayak gitu kan. Disalahgunakan artinya biasanya kalau Anda masih nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami pinjamkan ke aplikasi lain. Ya, mungkin teman-teman sering dapat kayak gitu kan. Atau data Anda kami alihkan, atau kontak-kontak Anda akan dihubungi biar teman-teman Anda nanti ngumpulin dana biar untuk pembayaran hutang Anda kayak gitu. Itu apa benar apa enggak, Bang? Kalau dari saya pribadi, sepengalaman saya tentang pinjol itu enggak sampai terjadi. Cuman itu cara penagihan mereka seperti itu agar kalian bayar, teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah takut lah ya. Dapat WA, dapat email kayak apapun itu intinya nakut-nakuti kalian. Intinya itu nagih, cuman caranya seperti itu gitu loh. Agar kalian takut akhirnya kalian mencari dana talangan. Contoh pinjam ke tetangga atau minjol lagi. Nah seperti itu ya. Jadi resiko telat bayar ya salah satunya seperti itu. Apakah benar sebar datang? Enggak sih. Banyak teman-teman yang gagal bayar. Mungkin kalau ada dari dulu subscriber saya mungkin ya 3 orang atau 4 orang kan kalau ada yang disebar gitu loh. Tapi sejauh ini masih aman-aman saja sih teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya. Cuman resikonya ya diteror, diancam sebar data, mau dihubungi di luar kondar kayak gitu aja sih. Jadi sejauh ini untuk aplikasi ini 8 juta sampai sekarang aman. Cuman gertak-gertak aja. Oke. Nah, kemudian untuk DC. Jadi banyak juga sih teman-teman yang bertanya, "Bang, aplikasi Bantu Saku apakah aman kalau kita galbay? Apakah ada DC lapangannya?" DC lapangan nggak ada untuk aplikasi Bantu Saku. Kalau teman-teman nonton video saya carilah untuk aplikasi Bantu Saku itu ada yang telat sampai 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun. Itu aman, nggak ada yang datang DC-nya kok. Kirain aplikasi saya kalau kalian nonton di video saya itu cuman ini aja, banyak. Kalian bisa lihat lah video saya, cari di situ. Aman. Bahkan untuk aplikasinya sudah saya sepil juga, kemudian saya jelaskan daerah mana. Situ sudah saya jelaskan juga seperti itu. Nah, kalau ini teman-teman sejauh ini aman. Ini daerah Jawa Barat sampai sekarang aman. Nggak dibayar, aman. Ada DC? Nggak ada sih. Cuman kalau DC aplikasi Bantu Saku ini nggak ada sih DC lapangan. Cuman DC penagih itu yang WA kalian, yang neror kalian itu yang ada. Kalau sejauh ini ya, karena banyak juga sih teman-teman saya, mulai dari subscriber dan teman-teman saya lah intinya ya, itu nggak ada untuk aplikasi Bantu Saku, nggak ada DC lapangannya teman-teman. Sampai hari ini nggak ada sih. Di tahun kemarin ya juga nggak ada. Di tahun 2024 apakah ada, Bang? Nggak ada. Bahkan untuk aplikasi yang sering saya bikin video itu, misalkan nanti ada DC lapangannya, misalkan saya dapat informasi, sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut. Kalian ikuti channel saya. Nanti saya update lagi misalkan aplikasi apa yang saya galbay, yang saya bikin video itu didatangi DC. Nanti saya infokan. Karena saya banyak aplikasi, bahkan dari salah satu subscriber saya, dari saudara saya, subscriber saya itu banyak dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa itu banyak yang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Salah satu contoh ini aman, bahkan ada yang sampai 1 tahun, 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan aman. Ini satu bulan ini aman, nggak sebar data, DC nggak ada. Jadi gak ada DC-nya. Misalkan ada DC-nya salah satu subscriber saya, misalkan ada yang telat, ada yang gagal atau didatangi DC, itu nanti saya infokan gitu teman-teman. Jadi sejauh ini untuk aplikasi Bantu Saku aman-aman saja. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.